Halo, selamat datang kembali di channel Iqbal Handur ya. Welcome back again di channel Iqbal Handur ya. Kali ini saya tidak akan membahas untuk analisa teknikal saham seperti biasanya karena seperti yang udah saya bilang kemarin yaitu di hari malam Kamis ya, waktu saya nggak analisa ISG ini. Saya udah bilang ya, kita lagi menunggu data NFP dan klaim pengangguran dari Amerika yang akan sangat membuat impact ya pergerakan di hari Jumat nanti. Nah, ini juga saya udah bilang di sini ya. Nah, jadi di sini saya juga akan memberikan sebuah cara tips bagi teman-teman yang belum paham makroekonomi dan seberapa pentingnya itu. Nah, di channel saya inilah saya akan membahas bagaimana fundamental itu benar-benar sangat penting dan teknikal itu hanyalah sebagian kecil ya, 10 hingga 20% saja. Karena makroekonomi, fundamental, bandarmologi itulah yang menggerakkan chart analisa teknikal ya. Nah, ini. Jadi, semoga teman-teman di sini seperti yang udah dibilang ya abang-abang kita yang ada di grup Telegram kita ini ya. Bang, ini untuk bahas makroekonominya nanti jangan terlalu berat-berat ya Pak, kayak gitu. Oke, saya bilang. Ini kita ringan-ringan saja. Jadi bagi teman-teman yang belum join di grup kita di Trade with Iqbal ini bisa langsung klik di bio YouTube saya maupun di bawah ya di link deskripsi kita ini. Nanti teman-teman juga yang mau follow Instagram saya juga mendapatkan informasi aktif setiap harinya, Q&A juga bisa langsung klik di link bio Instagram saya ya. Nah, langsung saja kita bahas ya. Yang mana besok di hari Jumat ini merupakan hari titik krusial. Yang mana kalau kita lihat ya dari heat map nih ya. Nah, ini dari market Dow Jones ya, 30 saham ya, saham-saham tua atau manufaktur yang ada di Amerika itu jumlah 30. Ini namanya Dow Jones. Hari ini ya bervariasi ya, kalau dilihat dari semuanya ini sedikit menguat tipis 0,34%. Kalau kita lihat dari market Nasdaq juga ini ditutup 1,81%. Terus kalau kita lihat dari S&P 500 ini juga tipis 0,85% dan ini juga Russell 0,4%. Nah, cuman ya ini kita lihat ini kan lagi mixing ya, nggak ada yang sampai 1% di atas terus gitu kan. Karena sekarang lagi penantian data dan harapan pasar itu untuk pemangkasan suku bunga itu jadi lebih tinggi. Kenapa seperti itu? Nanti saya akan jelaskan. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu ya Nasdaq sama S&P 500 ini Nasdaq ini perkumpulan saham-saham teknologi 100 terbaik di Amerika. Seperti yang udah saya pernah jelaskan tentang IDX Sector Finance gitu. Mungkin teman-teman pada bingung ini IDX Sector Finance ini apa bang? Nah, jadi IDX Sector Finance itu merupakan perkumpulan indeks atau sektor finance atau keuangan yang ada di ISG. Kenapa ada di Indonesia itu ada IDX Sector Finance? Karena di Indonesia itu yang hanya diandalkan ya hanya sektor perbankan tadi. Saya bertanya sama teman-teman, apakah ada sektor selain perbankan yang bisa mendukung untuk pergerakan ISG? Ya, tidak ada kan? Kita lihat seperti pergerakan ISG itu siapa penggeraknya? Ada BBCA, BBRI, BMRI. Oke lah, Telkom dan ASI itu juga udah mulai sekarang pada keluar ya. Jadi urutan keempat sama kelima sekarang udah nggak jelas nih siapa tahta yang pemegang aja. Jadi top 3 tuh keuangan tadi. Dan untuk semua sektor yang ada di Indonesia ini pun semuanya pada minjam ke bank ya. Jadi tidak ada benar pure saham yang beneran sektornya itu beneran bisa bagus atau dilirik oleh luar. Contoh di Amerika ini ada Nasdaq. Karena di Amerika ini kan terkenal dengan teknologinya. Di Cina terkenal dengan manufakturnya. Di Indonesia apa? Hanya komunitas yang tidak jelas hilirisasinya gitu. Oke, jadi itulah merupakan Nasdaq ya, perkumpulan 100 saham-saham teknologi terbaik di Amerika. Dan S&P 500 ini merupakan 500 perkumpulan saham-saham terbaik di Amerika. Seperti indeks LQ 45-nya Indonesia lah gitu. Jadi tiga ini merupakan indeks yang sangat penting. Kalau kita lihat dari heat map-nya atau perkumpulan dari saham-saham sekarang lagi dibuka atau lagi running bervariasi. Ada yang lagi hijau, ada yang lagi merah ya. Nah, dari finance ini udah mulai merah. Kemungkinan Indonesia IHSG juga besok ikut merah.
Terus dari kesehatan ya konsumen juga pada merah, terus layanan konsumen yang gede-gede ini teknologi ya Nasdaq tadi ini kan nih menguat ya 1% dan di sini dibuktikan pada hijau semua seperti Microsoft, Meta, Google ya. Terus ada Oracle, nah ini pada merah nih ya. Nah, FYI kembali bagi teman-teman yang bertanya tentang saham US, itu akan saya bikin dalam playlist Hama Ask Me Anything yang pertama kali yang ini udah di request oleh para teman-teman yang ada di grup Telegram ya, bagaimana cara membeli saham China dan US. Tapi FYI nyicil-nyicil kalau pengen belajar itu bisa langsung di ya US Stock di Instagram saya ini udah pada ngebahas semua tentang dasar saham-saham US bagi teman-teman yang pengen belajar untuk di saham US. Berarti ya nanti saya bakalan bikin bagaimana videonya itu dalam bentuk playlist ama Ask Me Anything, oke? Nah, kembali lagi ya. Di sini karena tutup mixing ya. Nah, jadi teman-teman semuanya ya. Ini saya buka nih kalender ekonominya. Nah, kalau untuk di hari ini kan itu tidak ada event yang terlalu gede ya untuk di Amerika. Yang aja ini initial ya, claim job first gitu kan, klaim pengangguran awal. Artinya besok baru itu data pengangguran yang asli. Yang mana ini sebenarnya datanya ini klaim pengangguran awalnya ternyata lebih tinggi daripada perkiraan dan lebih tinggi daripada sebelumnya. Nah, artinya kalau udah kayak gini ya teman-teman ya, kita baca kembali nih ya. Nah, klaim pengangguran awal menghitung jumlah individu yang mengajukan permohonan asuransi pengangguran untuk pertama kali selama pekan lalu. Ini adalah data ekonomi Amerika Serikat yang dirilis paling awal. Artinya ini paling awal di bulan sebelum NFP dan data pengangguran. Namun dampaknya terhadap pasar bervariasi dari pekan ke pekan. Nih paling penting nih, baca nih ya, ingat ya perkataan saya ini. Data yang lebih tinggi dari ekspektasi dapat dianggap sebagai negatif atau pesimis untuk USD. Sedangkan data lebih rendah dari ekspektasi dapat dianggap sebagai positif atau optimis untuk USD. Nah sebenarnya kalau misalnya ini datanya itu negatif untuk USD, artinya ekspektasi untuk pemotongan suku bunga itu jauh lebih tinggi sehingga pasar itu merespon akan lebih tinggi atau dovish ya. Jadi ini ternyata data pengangguran di Amerika itu udah mulai meningkat. Terus NFP juga udah mulai turun gitu kan. Tingkat pekerja di Amerika juga mulai turun. Artinya otomatis investor tuh berpikir, ini untuk pemangkasan suku bunga dari The Fed bakalan lebih dekat, dan pasar ya, kita sebagai investor saham maupun dari ya cryptocurrency seperti Bitcoin itu akan merespon pasar lebih tinggi. Dan dibuktikan ya ini ya, yang actualnya ternyata lebih tinggi ya, penganggurannya itu ternyata lebih tinggi dari perkiraan yang hanya 224.000 naik jadi 241.000. Yang sebelumnya di bulan lalu di bulan Maret itu hanya sebesar 223.000 atau di awal April kemarin di 223.000. Nah, artinya ini kan bad untuk USD sehingga pasar merespon positif untuk market di malam ini. Nah, terbukti dengan ya yang udah kita bikin sebelumnya ya. Nih, Dow Jones ditutup menguat, Nasdaq ditutup menguat, S&P 500 ditutup menguat walaupun tipis ya, walaupun tipis. Kenapa tipis? Karena ada besok data yang lebih besar, yang lebih menunggu dan lebih menantang. Jadi sebenarnya data apa itu? Nah, kita bikin ya untuk di besok hari ini. Kalau untuk di Indonesia sendiri, di sini kan ada inflasi inti Indonesia dan inflasi Indonesia ya. Jadi dari year of year, dari tahun ke tahun nih, dari April terus month of month, bulan ke bulan. Yang mana ini sebenarnya tidak terlalu penting lah bagi Indonesia, karena yang paling penting itu adalah The Fed yang akan memacu kebijakan keputusan bunga Bank Indonesia ke depannya. Nah, di sini paling besok ya di jam 7.30 malam atau 19.30 GMT7 ya, atau di waktu Indonesia bagian barat. Seperti saya nih dari Pekanbaru Riau gitu. Nah, di sini kita lihat kembali ada dua ya. Ini NFP ya, tingkat ketenagakerjaan non pertanian dan tingkat pengangguran di bulan April. Ini yang paling sangat-sangat ditunggu oleh investor.
Jadi menurut saya ISG besok bakalan sedikit ada tipis mungkin kenaikannya ya, tidak masif. Dan juga di situ untuk di Amerika ya sekarang juga lagi ditutup menguat tipis saya rasa nanti tuh. Jadi kita tunggulah bagaimana hasilnya besok hari Jumat. Kalau ini ternyata sesuai ekspektasi dan lebih bagus ya untuk pasar dan bet untuk ISG atau buruk untuk ISG, ya kita siap-siap untuk di hari Senin bakal menyambut euforia ISG bakalan lanjut menembus area resistennya gitu ya. Oke. Nah, kita buka ini. Sebenarnya ini ketenaga kerjaan non pertanian ini itu selalu update ya di hari Jumat minggu pertama di setiap bulannya. Jadi NFP ini apa? Ketenaga kerjaan non pertanian. Ini merupakan semua rangkuman dari labor data Amerika ya. Yang mana di situ labor Amerika statistik itu seperti BPS lah kalau di Indonesia itu. Yang itu mencatat bagaimana pergerakan jumlah pekerja di luar sektor pertanian yang ada di Amerika. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini perkiraannya itu 133.000. Nah, berarti aktualnya baru besok keluar nih ya. Nah, terus juga ini yang sebelumnya itu 228.000, yang artinya kalau perkiraan atau ekspektasi pasar sekarang itu udah mulai turun. Nah, kalau misalnya ini NFP-nya itu juga turun, artinya itu bad untuk USD ya. Bad untuk USD dan ini beneran jauh nih sebenarnya perkiraan pasar ini ekspektasinya. Nah, masalahnya satu lagi. Kalau nggak salah saya nih, maaf ya. Kalau misalnya ini ketenaga kerjaan NFP ini turun, ternyata aktualnya turun ya. Terus juga sebelumnya ini tinggi, artinya ini ya mau nggak mau The Fed harus mempertahankan kembali suku bunganya. Nah, ini bahaya nih, bahaya ini ya. Makanya pasar sekarang lagi dibuka mixing nih. Oke, saya kebaca nih ya biar teman-teman pada bisa ingat nih. Data ketenaga kerjaan non pertanian menghitung perubahan jumlah tenaga kerja yang bekerja selama bulan lalu, tidak termasuk industri pertanian. Penciptaan lapangan kerja adalah indikator utama belanja konsumen yang merupakan bagian besar dari aktivitas ekonomi keseluruhan. Nah, oke, kita tunggu dulu ya. Sebenarnya NFP ini apakah hanya ada di Amerika? Yes, jawabannya iya kalau namanya NFP. Tetapi di negara seperti Inggris, Jerman, dan negara-negara maju di luar sana ada yang namanya mirip seperti NFP datanya, tapi bukan NFP. Terus Bang Iqbal kalau misalnya di Indonesia gimana? Iya, di Indonesia nggak ada. Di Indonesia itu indikator dari Bank Indonesia-nya sangat-sangat sederhana, tidak ada yang sulit. Kenapa? Karena masyarakat kita itu SDM-nya yang masih rendah, jadi tidak terlalu ngerti lah dengan yang namanya data ekonomi ini. Oke, jangan ngejat saya karena ini merupakan fakta. Oke ya. Nah, ini paling penting lagi. Data yang lebih tinggi dari ekspektasi dapat dianggap sebagai positif atau optimis untuk USD, sedangkan data lebih rendah dari ekspektasi dapat dianggap sebagai negatif atau pesimis untuk USD. Oke, ya. Dari sini paham ya? Atau saya ulangi lagi ya. Data yang lebih tinggi dari ekspektasi dapat dianggap sebagai positif atau optimis untuk USD. Sedangkan data lebih rendah dari ekspektasi dapat dianggap sebagai negatif atau pesimis untuk USD. Oke. Ya, paham ya? Nah, ini kok tiba-tiba ada aktual nih. Tadi saya riset, saya up dulu. Tingkat pengangguran. Ini dia. Nah, ini terbitan terbarunya aktual ini di tanggal 4 bulan April kemarin, sedangkan bulan Mei sekarang ya. Berarti di tanggal berapa ini? Tanggal 3 ya. Nah, so kalau kita lihat di sini kan ini datanya juga udah mixing ya.
Kan di sini ekspektasinya itu lebih rendah ya daripada sebelumnya, berarti itu merupakan pesimis untuk USD atau US dollar yang akan ngebuat the Fed itu akan cepat lebih memangkas suku bunganya. Kenapa? Karena kalau misalnya suku bunganya itu terlalu tinggi, artinya kan perusahaan itu jadi lebih sulit meminjamkan uangnya karena suku bunga tinggi itu. Mau nggak mau nanti ekspektasi pasar itu kayak ya udah ini NFP udah mulai turun nih datanya kan bad untuk USD, pengangguran juga udah mulai meningkat ya. NFP-nya juga udah turun, terus pengangguran juga udah mulai meningkat, otomatis mau nggak mau suku bunga harus diturunkan agar perusahaan dapat meminjamkan uangnya dan perusahaan bisa kembali lagi meminjamkan uangnya dan perusahaan yang sebelumnya itu mulai memulangkan karyawannya itu udah mulai membuka lagi peluang pekerjaan, otomatis penganggurannya itu udah mulai turun. Paham ya sampai di sini? Nah, lalu data yang ke ini selanjutnya tingkat pengangguran nih. Sama juga nih jam 7.30 malam atau 19.30 waktu Indonesia Barat GMT plus 7. Nah, saya baca lagi. Ini tingkat penganggurannya ya atau job claims gitu. Kalau bahasa Inggrisnya. Tingkat pengangguran mengukur persentase total penduduk usia kerja yang tidak bekerja. Tapi ya ini dan tulisannya tapi saya bilang tapi aktif mencari pekerjaan selama bulan lalu. Artinya ini mereka udah bawa ini nih map gitu kan atau udah mulai menawarkan diri mengelemparkan CV kepada perusahaan-perusahaan company. Jadi itu yang didatat dengan data tingkat pengangguran Amerika Serikat selama 1 bulan. Nah, data yang lebih tinggi dari ekspektasi dapat dianggap sebagai negatif atau pesimis untuk USD. Sedangkan data lebih rendah dari ekspektasi dapat dianggap sebagai positif atau optimis untuk USD. Jadi ini sebenarnya sama kayak dari NFP sebelumnya ya. Nanti ini perkiraannya itu kan sama ini sebenarnya dari pasar ya. Yang mana sebenarnya aktual yang pada tahun sebelumnya itu ternyata ya lebih tinggi lah daripada ekspektasinya. Kita lihat ini. Ini di bulan Aprilnya. April ini sebelumnya 41 ternyata aktualnya tuh lebih tinggi. Nah, di sini ya data lebih tinggi dianggap sebagai pesimis untuk USD. That's why kenapa ya dari NFP dan job claiming unemployment rate ini ya itu kemarin ngebikin market itu udah mulai positif di tanggal 4. Nih kita kembali lagi kita cek ya untuk di market US nih. Misalnya di sini SPX. Mana nih tanggal 4 ya? Nah, di tanggal 4 kan ini lagi nunggu nih. Ternyata setelah hasilnya itu keluar, bagus ya. NFP-nya juga udah mulai turun. Terus juga penganggurannya juga udah mulai meningkat gitu kan. Bad untuk USD sehingga itu pasar akhirnya mereaksi untuk kembali naik. Nah, ini yang bikin momentum ya saham untuk di Amerika kemarin itu reversal termasuk di Indonesia. Nah, akhirnya kan mulai rebound nih. Nah, cuman ya kalau kita lihat sini kan ini ekspektasi pasar itu untuk data pengangguran itu masih tetap gitu kan, masih tetap lah. Data pengangguran perkiraannya masih tetap, tapi untuk NFP itu bakalan ada ya bad untuk dolar tapi untuk good untuk market komoditas maupun saham. Dovish lah bahasanya itu. Jadi ya itu kita bisa kembali buktikan dengan hari ini yang ditutup mixing. BTC ini juga lagi naik 3%. Terus dari indeks S&P, Dow Jones sama Nasdaq juga mulai naik nih. Oke ya. Mulai kayak dari sini paham ya. Walaupun di sini gold lagi koreksi ya, itu merupakan sebuah hal yang wajar ya, karena ini kan pure gold ini kan ngelawannya itu dolar. Jadi ini beneran nunggu data. Menurut saya ini gold palingan besok ini ya bakalan turun lagi ke 3194. Terus data dari Amerika juga udah mulai sesuai ekspektasi, bahkan melebihi ekspektasi, itu bisa kembali rebound menuju ATH-nya lagi. Oke ya. Jadi yang bully-bully komoditas gold kemarin yang bilang-bilang FOMO goblok bla bla segala macam. Ah, awas, ternyata lu yang goblok gimana. Oke ya, makanya saya bilang nih juga di grup ya, kalau beli emas fisik ya santai aja, sans gitu bro, sans. Sampai nih harga emas turun hampir 2%, Pak. Saran beli atau enggak gitu.
Ya, futures atau fisik Pak? Fisik Pak. Ya udah saya bilang kan. Fisik udah bisa dicicil Pak, bawa sans aja gitu. Santai. Oke? Karena ini ingat, pegang perkataan saya ya, yang mana saya sebelumnya ini udah berhasil memproyeksi 5 prediksi. Ini teman-teman bisa baca ya. Nanti ini di gold ini ATH-nya bakalan ke 3.800 proyeksi saya. Semoga itu benar ya, dan di akhir tahun ini bakalan nyentuh ke 3.800 per troy. Nah, di sini pegang perkataan saya ini. Oke, dicatat ya, ini tanggal 2 Mei ya, jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Oke, selanjutnya di situ kita lihat ya, kembali lagi ya, lihat kalender ya. Nah, bentar nih, kita kembali lagi dulu lah ke composite. Jadi untuk ISG besok ya, menurut saya ini bisa kembali lagi ke 6.712 atau dia akan sedikit menguat di 6.794 ini deh. Kenapa? Karena menunggu data lagi. Ada dua nih, ada dari Indonesia dan juga ada dari Amerika. Seandainya data inflasi di Indonesia itu udah mulai ya naik gitu misalnya kan, itu nanti di sesi close, di sesi kedua ISG itu bisa sedikit lebih menguat ya, tapi nanti di close-nya itu baru itu bisa kembali turun lah atau bisa membentuk doji ini. Jadi semoga teman-teman ini pada paham ya. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat di sini setiap awal bulannya nih, misalnya di Maret kita bikin di hari Jumat ya. Ini Friday 7 March di 2025. Ini membentuk candles spinning top. Baru ternyata ini ternyata bisa jadi bagus ya. Akhirnya ngebuat market itu jadi down selanjutnya. Kalau kita lihat ini 10 Maret, 7 March gitu, 7 March. Ntar ya teman-teman semuanya. Ini kok lama nih verify-nya. Oke. Ini bentar ya, mana nih? Q. Nah, berarti ini 4 Maret. Di sini ternyata aktualnya itu lebih tinggi daripada perkiraan. Yang itu artinya itu good untuk USD, sehingga ngebikin market saham itu menjadi jatuh. Nah, oke. Kan benar kan? Ternyata ISG ini bentuk polanya tek gitu kan. Doji dulu lah karena buyer sama seller itu sama-sama kuat. Besoknya dalam hanya beberapa hari saja, 1, 2, 3, 4 langsung ke hari 5 itu junamnya parah ya. Junamnya parah hingga ini bisa ke 9%. Oke. Nah, semoga besok data Amerika itu benar-benar bad lah ya kan, sesuai ekspektasi pasar, sehingga ISG kita itu bisa ke 6.932. Jadi hari Senin baru kita bisa pastikan ya untuk swing lebih aman. Oke. Besok day trading, main day trading aja lah, nggak usah terlalu FOMO lah atau masif, karena juga kalau kita lihat dari kalender pendapatan juga ini masih banyak perusahaan-perusahaan yang masih belum mengeluarkan ya EPS sama pendapatannya. Nih contoh, kita lihat ini di hari kemarin ya, Gojek ya, walaupun hijau sedikit mengurang lah minusnya itu jadi 0,27, yang sebelumnya itu perkiraannya 0,8. Perkiraannya itu 3 triliun, ini naik jadi 4 triliun. Oke lah untuk Gojek, kemungkinan bisa ngebreak lah. Terus juga ini kemarin nggak ada ya, hari ini tidak ada. Terus untuk besok tidak ada jadwal yang ini ya, di minggu ini ya. Nah di hari Senin BBNI turun ya, BBNI turun sesuai ekspektasi EPS ya, earning per share atau pendapatan ya per lembar saham. Ini pendapatan seluruhnya ini ya 15 triliun.
Ekspektasi 15,9, pendapatan 15,2. Turun ya. BBRI ini dari EPS-nya turun. Tapi kalau dari total pendapatan perusahaannya ini sedikit ada kenaikan ya. Artinya kan mix. Kenapa bisa EPS-nya turun? Karena market share atau ya jumlah saham yang beredar di BBRI itu gede. Sehingga itu tidak bisa menampung harga untuk di keseluruhan EPS-nya. Nah, jadi lebih condong kemana sih Bang? Lebih condong ke EPS sebenarnya gitu, oke? Karena ini kayak saham. Lagian ini tipis juga nih. Cuman beda hanya sekitar 100 atau 200 miliar ya. Nah, oke. Di sini ada Mika naik tipis ya. Oke nih, boleh kita lirik nanti nih. Terus dari UNTR ini minus. Oh ya, ini hari Selasa ya. Berarti Mika udah kemungkinan naik nih. Terus untuk di hari Kamis, Goto ini yang baru kita sebutin tadi. Jumat juga ini tidak ada. Untuk Kak Adi juga yang request juga belum ya. Ini tadi nggak salah saya ada inilah yang nanya. Oh iya, bentar. Ini tadi saya sore ada bilang ya. Nah, mana saya bilang tadi ya? Bentar ya teman-teman semuanya ya. Ini masalah PHK. Ah, ini pokoknya kan ini kawan kita ini ya bilang ya. Ini kenapa ada bank yang bisa naik gitu kan seperti di BMRI bla bla segala macam. Saya bilang sebenarnya ya, ini saya kasih tahu ya. Untuk di kuartal pertama di tahun 2025 ini merupakan hal yang berat bagi untuk sektor perbankan di Indonesia ini. Kenapa? Karena di 2024 itu ya secara tahunan kita kan mengalami yang namanya krisis moneter di walaupun tidak separah tahun 98 tapi itu berat di tahun yang berat itu di tahun kemarin. Ditambah kuartal 1 ini efek tarif impor tadi yang suku bunganya itu tinggi membuat para perusahaan itu menjadi susah minjamnya ke bank. Otomatis net interest margin atau loannya yang di bank perbankan itu udah mulai menurun. That's why kenapa merupakan hal yang wajar kalau itu pendapatan perbankan itu turun. Makanya saya bilang di sini BBRI juga udah mulai turun, BBNI juga. Terus Bapak ini bilang ini BMRI kok bisa naik ya Pak ya gitu. Mana ini tadi ya? Nah, BBRI itu laba dari mana Pak? Ya udah saya bilang ya. Sebenarnya kalau perusahaan itu ya teman-teman semuanya, itu bisa meraih laba itu ya dari nilai apa? Nilai investasi misalnya. Itu juga bisa. Terus maupun dari nilai ekspansi bisnis dia yang lain, dari sektor dia yang lain bisa juga. Contoh, kalau kita punya perusahaan nih kayak grup konglomerat kan, di saat perusahaan kita itu udah mulai nggak bisa apa namanya tuh menghasilkan laba di sektor bisnis utamanya, udah kita ekspansi bisnis kita mengakuisisi perusahaan lain. Contoh kayak yang dilakuin gudang garam. Ingat, oke? Sampai di sini paham kan? Nah, karena di saat mereka itu udah tahu, oh ini ternyata penjualan utama kita nggak profitable gitu, mau nggak mau kita harus melakukan investasi di tempat lain, di aset-aset lain, ataupun laba dari hasil penjualan aset juga ada. Makanya fundamental itu kompleks, bukan berarti laba yang dihasilkan itu berasal dari hasil operasional si perusahaan tadi. Makanya kita di sini bisa lihat di BBRI ini pendapatannya menguat tipis tapi EPS-nya turun. Nah, oke ya. Turunnya itu sesuai dari perkiraannya. Oke, seharusnya naik ini malah turun gitu. Nah, oke kalau kita lihat di sini, ntar ya. Stok. Kita buka dulu deh Stockbit-nya biar ini lebih jelas. Nah, ini kayaknya video terpanjang saya, tapi ini pure untuk memberi aware bagi teman-teman kita semuanya ya, biar besok lebih berhati-hati lagi lah. Jangan kayak langsung main telan-telan barang gitu. Bang ini kayak mana bang bla 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 gitu bang. Nah. Oke ya, untuk financial kita lihat ini. Kuartal 1 2025 ini turun kan? Nah, ini 51,51 triliun. Terus ini 53 triliun ya di 2024 untuk BBRI. Turun kan?
Nah, terus juga kita lihat per 15 masih wajar ya. Oke. Untuk kita lihat lagi ini EPS. Nah, IPS-nya untuk di 2025 ini turun jadi 90,104. Kayak BBRI Junam lagi nih guys. Nah, net income juga di BBNI juga merupakan nasib yang sama ini. Ya, ini nah ada sedikit kenaikan lah untuk di BBNI net income ya, tapi kalau kita lihat di sini EPS juga naik ya. Ini apakah ini berbanding terbalik sama data investing ya? Oke lah, anggap kita ini naik ya. Terus juga kalau kita lihat ini tipis ya, nggak gede-gede banget lah. BBNI oke nih, kayaknya diapresiasi oleh pasar nanti. Untuk di BMRI ya, untuk di BMRI ini EPS-nya juga naik, terus dari kuartal 1 juga naik. Ini BMRI ini kayaknya lebih diresponsif oleh pasar nih ya. Ini kenaikannya mungkin kita bisa baca lagi deh itu untuk berita laporan keuangannya ya. Apa yang ngebikin ini BBRI bisa kembali naik? Nah, oke. Berita kenaikan saham BMRI kuartal 1 2025. Nah, kita lihat nih di Bareksa ya. Penyusutan margin ya. Terus tentukan pendapatan non bunga tumbuh meskipun berasal dari biaya tak berulang seperti kontribusi anak perusahaan, pemulihan kredit, serta pendapatan valuta asing dari surat hutang. Nah kan baru saya bilang tadi kan. Nah, laba bersih BBMRI tumbuh 4% secara tahunan menjadi 13 triliun, turun 4% kuartal of kuartal ya. Net interest margin tertekan menjadi 4,8% ya, 30 bps. Oke, wajar. Seperti yang udah saya bilang tadi ya, waktu saya review di grup Telegram ini. Terus pendapatan non bunga tumbuh 16%, OPEX naik ya. COC stabil di level rendah 0,9%, COC. BMRI melakukan penyesuaian harga kredit terutama pada segmen komersil dan konsumer. Namun demikian, yield kredit secara keseluruhan turun. Ini disebabkan penurunan yield pada pinjaman korporasi berdominasi falas seiring tren penurunan suku bunga. Pertumbuhan kredit Bank Mandiri masih tertinggi dibandingkan bank besar lainnya. Ini poin pentingnya ya. Kenapa dia lebih tinggi dari BBRI dan BNI tadi untuk kenaikan labanya. Tumbuh 16% secara tahunan meskipun terlambat secara kuartal. 0,1 kuartal of kuartal. Ini mencerminkan strategi bank untuk menjaga pertumbuhan kredit di pertumbuhan DPK. Nah, ini ya, ini poinnya ya. Oke. Pertumbuhan kredit Bank Mandiri masih tertinggi dibanding bank besar lainnya. Tumbuh 16% year of year atau tahun per tahun meskipun melambat secara kuartalan menjadi 0,1 kuartal of kuartal atau kuartal per kuartal. Ini mencerminkan strategi bank untuk menjaga pertumbuhan kredit di bawah pertumbuhan DPK. Kredit yang dipimpin kredit komersial, anak perusahaan, dan kredit korporasi melambat. Artinya ini anak perusahaan ya, seperti yang udah saya bilang tadi, kayak ini nggak semuanya dari perusahaan utamanya gitu. Termasuk Unilever itu. Kenapa misalnya Unilever itu bisa jadi lebih turun terus ya? Karena dia selalu fokus dan penjualan terbesar itu terhadap produk-produknya dia. Kalau saya jadi Unilever, mau nggak mau saya tetap mengekspansi atau akuisisi produk-produk yang ada di pasaran. Misal ini saingan saya nih produk Unilever, ini kan dari sampo, dari sabun. Ya udah saya beli akuisisi mereka saja karena ya itu biar kita itu bisa monopoli pasar gitu. Termasuk bisa ngakuisisi di sektor-sektor lainnya. Itu yang dilakukan sama grup Astra, grup-grup MNC, grup-grup Sinarmas ya. Ini rahasia yang saya bilang sama teman-teman ya, karena ini video panjang dan ini beneran bisa lah untuk teman-teman apa.
Oke ya, sampai di sini ya. Jadi kita perlu menunggu data untuk inilah besok hari Jumat malam. Jadi ya ISG bakalan ditutup menguat tipis. Untuk BMRI mungkin besok ada kenaikan, dan di BBRI besok ada junam kembali, dan untuk BBNI ada sedikit kenaikan. Oke. Nah, jadi untuk ADI ini belum keluar ya beritanya ya. Bentar nih, bentar. Tadi ada yang request ADI nih. ADI. Untuk ADI Finance. Nah, ADI belum ada sama sekali ya, teman-teman. Jadi ya mohon bersabar dulu lah, oke? Jadi untuk palingan model chartnya itu kita lihat ini bitnya udah mulai gede, palingan dipantulin lagi lah karena ini udah menjadi support terkuatnya. Ini ada 900 orang mengantri ya. Tahan dulu lah untuk di ADI, oke? 6.900 menjadi titik res tergedenya ini. Oke ya teman-teman semuanya, jadi jangan lupa subscribe video saya ini karena ini saya menjadi YouTuber yang berbeda dari yang lainnya ya. Tapi ya oke lah gitu. Dan jadi teman-teman jangan juga letak tombol like-nya ya. Subscribe, like, dan bantu sharekan link-link video saya ini, YouTube saya ataupun media sosial saya, dan aktifkan notifikasi bel loncengnya. Jadi pas saya update kayak gini, ternyata Bang Iqbal nggak ngupdate ini ya, nggak ngupdate Analisa Teknikal lah, ternyata dia ngebikin playlist baru tuh tentang news gitu kan, yang benar-benar ini beneran penting gitu. Oke. Ya, akhirnya teman-teman bisa nonton. Nah, dan juga nanti teman-teman yang pengen ngefollow Instagram saya, yang tiap harinya saya memberikan informatif yang benar-benar daging. Ini di Reels juga saya ngebikin juga ya, bagaimana pendapat saya tentang market dan berita segala macamnya. Ini langsung bisa follow di Instagram saya ini. And then kalau misalnya ada pertanyaan, reply story saya bakalan saya jawab nih. Karena ini di pesan saya ini banyak teman-teman dari follower saya yang bertanya, dan bakalan saya balas di saat saya ngebuka DM atau ngebuka Instagram ini. Oke ya teman-teman semuanya. Bagi yang belum join di grup Telegram kita, itu bisa langsung klik di bio YouTube saya ini, maupun di bawah video ini saya ini kan ada deskripsi tuh, langsung klik saja ya yang bagi belum join gitu. Oke ya, seperti biasa terima kasih telah menonton video saya ini. Ya, salam gacor.